Mengapa saya sakit? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Engkau akan kembali menjadi debu. Bacaan, Kejadian 3 ayat 1-24. Bukan Anda saja yang pernah sakit. Saya juga pernah. Pendeta berkarunia kesembuhan pun bisa sakit. Bahkan Rasul Paulus, Timotius, Epafroditus dan mertua Petrus pernah sakit. Matius 4 ayat 18, 2 Korintus 12 ayat 7-10, Filipi 2 ayat 27, 1 Timotius 5 ayat 23. Semula, keadaan Adam dan Hawa seperti di surga. Tidak ada sakit penyakit dan kematian. Semuanya tersedia dan mereka bahagia serta kekal. Meskipun begitu, mereka jatuh dalam dosa. Tuhan berfirman sehingga terkutuklah manusia dan lingkungannya. Binatang terkutuk, tanah terkutuk, wanita mulai sakit waktu bersalin dan laki-laki akan lelah mencari rezeki. Akhirnya mereka mati. Hal yang menarik, Alkitab tidak menyebut Adam dan Hawa, tetapi manusia dan perempuan. Artinya, Adam dan Hawa mewakili manusia, pria dan wanita, termasuk kita. Aneh, tetapi hal yang kita lihat dan alami membuktikan kebenaran firman Tuhan. Kemana kita pergi, kita akan melihat onak dan duri ilalang dan tanaman kumis kucing atau puteri malu, yang tumbuh bila tanah tidak digarap. Siapa yang menanam? Mengapa bukan pepaya atau mangga yang tumbuh? Bekerja walau di ruang ber-AC kalau tidak berkeringat justru mati. Teman ayah saya meninggal dunia, gara-gara ia mengecat tubuhnya waktu ikut karnaval. Sekitar 2 jam kemudian ia meninggal dunia karena pori-porinya tertutup cat. Rupanya mereka keliru memilih cat sehingga tidak bisa berkeringat. Apa kesimpulannya? Sakit penyakit dan kematian merupakan bagian hidup manusia karena manusia telah berdosa, Roma 3 ayat 23. Secara umum, ini konsekuensi logis sama seperti manusia juga menerima berkat secara umum, general blessings, hujan dan sinar matahari, Matius 5 ayat 45. Refleksi, bukan saya sendiri yang sakit. Kalau saya sakit, itu tandanya saya orang berdosa dan saya membutuhkan juru selamat. Sakit karena dosa-dosa. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mazmur 107 ayat 17-20. Bacaan, 2 Raja-Raja 5 ayat 15-27. Dari bacaan ini, kita membaca satu kasus bahwa sakit penyakit bisa menimpa kita karena dosa kita secara spesifik. Kalau saya sebut kasus, jangan sampai menggeneralisasi bahwa semua sakit karena dosa-dosa tertentu, lalu mencari-cari apa dosanya. Ingat, kuda memang binatang, tetapi tidak setiap binatang itu kuda. Gehazi terkena kusta karena dosa-dosanya. Ia tidak taat pada firman Tuhan, lewat hambanya. Ia tidak menghargai hamba Tuhan. Ia tamak. Ia berbohong. Ia juga mendiskreditkan orang lain. Peristiwa ini bisa terjadi tidak hanya dalam perjanjian lama, tetapi juga perjanjian baru. Pengalaman Elimas dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8-12, bahkan sampai sekarang. Saya masih banyak mendengar kesaksian semacam ini. Tujuannya adalah mendisiplin agar hambanya hidup kudus dan orang menjadi takut akan Tuhan, percaya dan bertobat. Betapa pentingnya rasa takut dan hormat pada Tuhan ini. Apabila manusia sudah tidak takut akan Tuhan, dosa dan akibatnya akan menimpa kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Lihatlah, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merebak serta membawa bencana nasional karena orang tidak lagi takut akan Tuhan. Ada baiknya kita memeriksa diri bila kita sakit. Apalagi kalau sakit itu tampaknya aneh, spontan dan berat. Kalau Roh Kudus memberitahu dosa-dosa kita secara spesifik, sebaiknya segera memohon pengampunan sebelum terlambat. Baca pengalaman Simon,
Tukang sihir dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18-24. Refleksi, kalau bukan karena dosa, sakitku ini jangan-jangan karena dosa-dosaku. Tunjukkanlah ya Roh Kudus, dan ampunilah aku ya Tuhan, agar aku sembuh, takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu.